Unit Layanan Disabilitas Universitas Al-Azhar Indonesia melalui hibah penguatan Unit Layanan Disabilitas Belmawa Kemdikti-Saintek mempersembahkan video pembelajaran yang aksesibel dan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati, MPSI Psikolog, adalah dosen program studi psikologi Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran terkait aksesibel dan inklusif. Mata kuliahnya adalah observasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 3 program studi psikologi. Pertemuan kali ini berjudul pengantar observasi. Kita akan membahas menjadi dua bagian. Yang pertama adalah definisi, kegunaan objek, etika, dan observasi. Dan bagian kedua adalah jenis dan komponen observasi. Selamat mengikuti. Bagian pertama, definisi, kegunaan, objek observasi, dan etika observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti. Data-data ini bisa berupa informasi baik verbal seperti intonasi suara, pilihan kata, dan lain sebagainya, ataupun informasi nonverbal seperti mimik muka, gestur tubuh, raut wajah, dan lain sebagainya. Dalam melakukan observasi, kita perlu memperhatikan semua informasi yang disampaikan oleh observer, baik secara verbal ataupun nonverbal. Informasi nonverbal biasanya mengungkap lebih banyak informasi dibandingkan dengan komunikasi verbal. Target perilaku yang diobservasi meliputi kemungkinan pernyataan muka, termasuk gerak mata, hidung, mulut, dan bibir, hingga intonasi suara dan raut wajah. Adapun kegunaan observasi ada 9 dalam psikodiagnostik. Yang pertama untuk keperluan asesmen awal, kemudian untuk menentukan kekuatan dan kelemahan observi, kemudian yang ketiga sebagai dasar merancang rencana individual, yang keempat dasar dari titik awal kemajuan klien, yang kelima untuk mengetahui perkembangan anak pada area tertentu, yang keenam untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan anak, yang ketujuh sebagai bahan untuk memberi laporan kepada orang tua, guru, dokter, dan profesi lain, yang kedelapan sebagai informasi status anak atau remaja di sekolah untuk keperluan bimbingan konseling, dan yang kesembilan adalah informasi status klien klinis di rumah sakit jiwa. Kemudian apa sih yang menjadi objek observasi? Terdapat 5 kelompok objek observasi, di antaranya pertama, exterior physical sign, yaitu terdiri dari pakaian, gaya rambut, sepatu, rumah, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah expressive movement, yaitu gerakan-gerakan tubuh seperti gerakan mata, wajah, postur, lengan, senyum, kerutan dahi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah physical location, yaitu terdiri dari personal space kita dengan lingkungan sekitar kita. Yang keempat adalah language behavior, yaitu intonasi kata dan lain sebagainya. Yang kelima adalah time duration, yaitu terkait berapa kali kita melakukan sebuah aktivitas yang berulang-ulang. Dalam observasi, kita juga perlu memperhatikan etika observasi. Ada 5 hal terkait etika dalam pelaksanaan observasi. Di antaranya adalah privacy subject, keamanan subjek, persetujuan subjek, perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan. Yang kelima adalah proses diseminasi informasi kepada para profesional dan komunitas ilmuwan. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu jenis dan komponen observasi. Jenis observasi ada 5. Yang pertama adalah observasi sistematik, yang sering juga disebut sebagai observasi terstruktur. Ada kerangka yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Observasi ini bersifat ilmiah dan dilakukan oleh profesional seperti psikolog, dokter, guru, pekerja sosial, dan lain sebagainya untuk menunjang keputusan yang diambil atau juga untuk penegakan diagnosis. Yang kedua adalah observasi naturalistik. Observasi naturalistik ini bersifat lebih alamiah dan fleksibel. Pada observasi ini, observer hanya perlu mengamati hal-hal yang masih bersifat umum. Yang ketiga adalah observasi eksperimental. Observasi ini dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa, sehingga situasi tersebut bisa diatur sesuai dengan tujuan dari observasi. Sehingga kita bisa mengendalikan untuk mengurangi atau menghindari bahaya dari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat adalah observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan observasi yang melibatkan observer untuk turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi atau observi. Umumnya partisipan ini dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Tingkat partisipasi dalam observasi ini ada berbagai macam, seperti partisipasi lengkap, partisipasi fungsional, dan partisipasi sebagai pengamat. Kemudian jenis observasi yang kelima adalah observasi formal dan informal.
Observasi formal memiliki sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya dilakukan untuk penelitian. Observasi formal perlu mengidentifikasi definisi dari teori secara hati-hati, menyusun data, melatih observer, dan menjaga reliabilitas antar rater. Pencatatan, analisis, interpretasi menggunakan prosedur yang update. Observasi informal memiliki sifat yang lebih longgar dalam hal kontrol, elaborasi, sifat, dan biasanya dilakukan untuk perencanaan pengajaran dan pelaksanaan program harian. Observasi informal lebih mudah dan lebih berpeluang digunakan pada berbagai keadaan. Oke, bagian yang ketiga adalah komponen observasi. Ada 4 poin terkait komponen observasi ini. Yang pertama adalah where, berhubungan dengan setting atau situasi observasi. Ada field setting dan natural setting, yaitu bagaimana observasi itu dilakukan secara alamiah berdasarkan tujuannya. Yang kedua adalah stimulate setting, yaitu setting observasi jika individu mendapat stimulasi atau rangsangan untuk menghasilkan tingkah laku tertentu. Yang ketiga adalah laboratory setting, yaitu observasi yang dilakukan dalam situasi laboratorium dan untuk keperluan riset. Komponen yang kedua adalah what. Ada 2, yaitu event dan time sampling. Pada event sampling, observer hanya perlu mengamati beberapa aspek tingkah laku pada sebuah kejadian tertentu. Sementara pada time sampling, observer akan mengamati dan mencatat apa saja yang dilakukan observee dalam waktu tertentu. Komponen yang ketiga adalah when. Dalam komponen when ini, observasi dilakukan bukan hanya menyangkut masalah waktunya, tetapi juga menyangkut masalah pencatatan. Ada 2 jenis pencatatan. Yang pertama adalah immediate recording, yaitu pencatatan langsung pada saat itu. Dan yang kedua adalah retrospective recording, yaitu pencatatan dilakukan segera setelah observasi dilakukan. Komponen keempat adalah how, bagaimana observasi dilakukan. Pada bagian ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah observasi partisipan, di mana observer berperan serta dalam observasi. Kemudian yang kedua adalah observasi non-partisipan, di mana observer tidak ikut dalam kegiatan observee dan hanya mengamati observee dari luar. Demikian materi kita pada hari ini mengenai pengantar observasi. Terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk menemukan sumber referensi dan materi ini lebih lengkap, Anda bisa mengakses melalui link yang tersedia pada caption. Salam, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah Penguatan ULD, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Ketua Pelaksana Hibah, Cut Mutia Carolina MIKOM. Tim Pelaksana Hibah, Gusmia Arianti MSI, Eduardo Irfan MSI, Siti Rahmawati SPSI MPSI, Fahmi Ibrahim MIKOM, Dr. Nina Alia Arifah SSMSI, Wildan Faisal MSI, Safira Hasna MSI, Sarah Saliza SPSI. Dosen narasumber Dr. Irwa Rohima Zarkasi MSI, Siti Rahmawati SPSI MPSI, Dr. Insinyur Winangsari Pradani MT. Kameramen Clara Arifah Nazira, Editor Clara Arifah Nazira, Lubna Kalula, Nisfi Mahbengi. Terima kasih kepada Lab TV Ilkom UAI.